Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Bapak, saya permisi di atas ya. Selamat datang Dokter Aris. Yang sebelah selatan istri saya Dokter Aris. Saya bawa rombongan. Ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai ini terluka hati. Terlarang kita untuk saling mencinta. Harus diulang ini. Bunder jeruk purut bareng tancut rasane kecut. Pancen bener omongane Mbah Buyut, dua anak cukup dua istri bangkrut. Iku ngono aku dhewe, godhong sawo ireng-ireng bojoku loro tau meteng bareng. Kebangsaan tulur minangka konsepsi cara pandang sing dilandasi kesadaran diri sebagai warga Indonesia tanah air kita ada dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 generasi muda dulur iso diarani generasi milenial, duweni kewajiban sebagai generasi penerus bangsa. Nanging sayange generasi muda saiki wis lali marang budayane dhewe, budaya daerah sing mestine kudu dilestarake. Tapi nek aku cak
generasi tua sebab usiaku wis swidak limo. Nek jarene Pak usia sakmono kuwi kang naya iso apa paling-paling mung cuma ngitung jula-juli Surabaya. Pancen bener jarene Pak Nung pancen aku seneng ngitung jula-juli sebab hitungan iku seni Jawa asli sing perlu dilestarekno uga diuri-uri. Semangat lah niki sing diarani jula-juli dangdut. Seorang seniman Lodruk Jawa Timuran, tugasku menehi hiburan masyarakat kota lan pedesaan. Jula-juli alan dangdutan iki sing ngedung asli wong tulung agung. Kodi sangoni apa napa jare Pak Nung iku ngono pancen tugas Pak Nung. Tapi kula Pak boten ngarep-ngarep dene diparing kula nggih arep. Tapi suwer Pak niki cuma guyonan wong urip ngono sing penting hiburan. Cekap semanten kitungan kula pinarak ingkang sogejo kembang melati tak ronce-ronce kitung jula-juli ala ibu muncul angel wis angel lawang tujuan wis entek juga teh teman. Jo aku wis biasa ngiki. Biasa ngono kan? Iya biasa. Nombong-embong yo ngene. Lah iku aneh iku jenenge. Kan saiki usume TikTok. Gini. Iki lho. Kon mau nyusul iki yo tak tinggal jane kono. Tak enteni angel tak bel gak kena. Jo sampeyan ndak kena aja wis semayanan mak aku ditinggal. Lah iya ngene. Ya apa? Ki mau undangan. Awake kon ngisi acara iki lho, sosialisasi wawasan kebangsaan. Cuma sing tak ngumuni iki lho ya. Makmumun. Iya iki ono catetan aku. Aduh doi. Aku ngumun kecampur getun. Mak getun. Lho. Acara wawasan kebangsaan iki ono dua orator. Satu Bapak Aris Haryanto. Pak Haris Haryanto. Jabatannya jelas. Apa dosen UNED jelas hukum. Lah sing orator satu nggih. Jabatan kok cek akeh. Sopo iku? Pak Nurdiansah Rahman ki sapa to? Coba lho jabatane iki tak niti yo. Siji Setung Ketua Laskar Jawara. Nomor siji. tepuk tangan. Jabatan sing nomor loro Ketua apa iki? Ketua Pamong Kebudayaan Jember. Waduh, hebat namanya Pak Rohman nih. Sing nomor 3 Ketua Umum STI Panji Nusantara. Tepuk tangan. Hebat itu. Nomor 4 inisiator FKD Forum Konco Dewi. Enek meneh iki 5 pendiri Piket Nol. Piket Nol. Hebat ya. 6 pendiri Jendra Kebudayaan. Wah. 7 pendiri
gubuk sak isaku. Oh, Enak iki. betul boleh. 8 pembina paguyuban Cimande Jember. Oh, luar biasa aja. Pak Nurdiansyah. Songo. Apa ono iki? Ketua Indonesia Crisis Center. ICC. Cek akeh aku gumun iku. Mun jerene aku sih kurang iku. Ora tertulis ono jabatan yang tidak tertulis satu. Apa nih? P2J. P2J. Jabatan beliau itu ada P2J tidak tercatat di situ. Apa itu P2J? P2J adalah paguyuban pemburu janda. Kancane Mas Tino iku. Wah, iku memberi Lho iya janda-janda duafa disantuni. Oh, Ojo iya. salah maksud sampeyan. Careku janda piye? Oh ndak, duduk janda sing 6 itu lho. Itu ya. Itu. Ono meneh sairengku lho ya. Apa? Sing urung tak tulis juga. FKNTN. Apa iku? Wah, iku juga sebagai inisiator beliaunya itu. FK Dan juga pembina FPKN NTR. NTN. Apa iku? Forum Komunikasi Nak Tanaan. Keng setelah lobor lah. Ujur lah. Tada nak tanah. Iya. Hebat. Perlu dihargai. Orang sebenarnya acara nahap pemetak Sosialisasi wawasan kebangsaan. Itu utamanya ya ini pencaksilat, menjaga persatuan dan mempererat kebersamaan di masyarakat. wah maksal pun Apa? masyarakat Lah iya, aku ngene piye to? masyarakat Salah iku. sebener Masyarakat. cenderung masyarakat Ya, mulane saka gue ya, utamanya untuk generasi muda ini. generasi muda harus bersemangat bersama membangun negara. Generasi penerus yang Bangsa. nantinya akan menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Loh, Bangsa harus ini semangat. yaitu ingat kata-kata Bung Karno, Iya. beri aku 1000 orang tua akan kucabut Semeru, Ngono. beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Ada orang mun pemuda menreng sepuh kun Ya, Pak, aku namanya saiki diarani generasi milenial. generasi milenial. Cuma hebat generasi milenial saiki itu hebat-hebat. Boh mak ngono. Pokoknya, keterampilannya luar biasa. Luar biasa. Generasi milenial canggih-canggih sekian. Canggih. Oh nih sekoni demo. Lah iya. Karena gini, Cak. Permasalahannya gini. Mati ya. Aku pernah mau ya. Generasi milenial itu rata-rata sekarang itu banyak yang kecewa tentang demokrasi. Tentang demokrasi yang Iya. terjadi di negara kita. Termasuk. Karena apa? Contohnya apa aja? Karena merasa begini. Adanya kesenjangan sosial. Satu, ya dah. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Termasuk banyak pejabat yang korupsi. Korupsi. Sehingga kalau kaum milenial ini merasa apa ya? Kecewa lah begitu. Pokok patah hati. Saya gini, Cak. Waktu kita singkat cuma dikasih 10 menit. 10 menit. Saya gini, ayo kayak pantun aja. Nah, sing enak. Marah loro. Pantun jawaban ya. Iya, bedai kon kudu jawab. Iya oke. Pilih bocah Lagu mangan sudah. ketan opo mangan sego Arjes. Mun dikongkon milih, aku mesti milih mangan ketan. Pilih bijak Prabi Prawan opo Rabi Rondo Arjes. Mun dikongkon milih, aku mesti milih Rabi Prawan. Kok Rabi Prawan Enak edak karuan. sebab opo Isik durung abang ngalaman. nek Rabi Rondo Enak edak sepiro. sebab opo Sisane Pak Aris Haryanto. Maaf bos. pelecehan ngono iku. Yo keceplosan ya aku. Nyaman tadi ya. Cuma gini, enggak ro. Kata-kata statementnya Pak Haryanto viral nih TikTok. Viral. Kan? Gua tahu nih sebuah. Wah, cuma aku piye? Gini tak warai. Aku bingungnya maksudnya piye? Darma. Marah ya. Dikenang nih malah. Jo aku dukun rono. Ini sebenarnya kalau saya
jabarkan lebih detail ya Gayane orang tuh gitu ya, sebenarnya kalau saya jabarkan lebih detail ya jangankan Jember ini dalam kondisi sakit, sehat pun butuh Jember ini apa nih diselamatkan. selamatkan. Saya aduh Pak, Salut Bu. salut. Nah, saya lagu terakhir indung-indung Insya waktu maju lenoro pun baik Bu. nyantai wae. Nyantai. Indung-indung kepala lindung, Hujan di udik di sini mendung. janda siapa pakai kerudung? Itulah janda simpanan Pak Nunung. Weh, Pak Nung. Buat jangan nyaman nung. Janda doa apa? Janda doa kasih satu. Doa sana. Ana ula luwu sobone nang ngisor ebo. Ana wong wedok denguk-denguk, Ulon dengok nyokot batuk. masa badut? Yo sak kiwa tengene. Iya nang sanding-sandinge. Yo irung yo pipi ngono sih. Ana ula sawo sobone nang ngisor meja. ana wong wedok lungguh nang jaba, Ulon dengok nyokot dada. masa nang dodo? Ya sandinge lah sithik medun sithik. Ana ula bundel, Mana ulo bundel? ula sing bunute tugel. Oh, Ana ula bundel, sobone nok tumpukan janggel. ana wong wedok atine pegel, Ulon dengok nyokot bucel. masa ning kono? Ya ngisore titik. Apa itu? Ya ronge ulo. Tak seneng terakhir. Iki ben acara iki lancar. Ayo selawatan. Oh maca sholawat. Iya, ben lancar. Iya, sholawat itu penting. Iya. Ojo selawat sing lagu. Iya lah saya nyaman. Salatullah salamullah. Ini ya. Iya. Tong Ya. Lagu ini sing iki lho. marah bener. Salatullah salamullah. Kon sing ana langgaran. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini dah. Maju lah. Joko tingkir ngombe bir. Lu sik. Zaman Joko Tingkir ku udah ono bir. Tahun piro iki ya? Tahun piro kejadian Tidak salah sejarah Joko tingkir iku anu pacang ya. 1546 nek salah. Pabrik isih durung dibangun. Oh, nek tuwa. Toa ono. Ono Joko Tingkir Lagu Joko tingkir ya. Joko tingkir ngombe toa. Nyaman Ya, ayo. Jok dipikir marai koplak. Ya. Joko tingkir ngombe dawet. Jok dipikir nang sirah mumet. Nyaman pokoknya. Joko tingkir ngombe kopi. Sing tak pikir mak Pak Budi Santoso tuku rokok. cetuk rondo irunge mekro. Kayak dudu ya lu. Joko tingkir nganggo klambi abang. Ojo lali mampir no warung kembang. Sip. Iya. Warung kembang akeh menune. Ngumpul bareng karo keluargane. Aku ini bola-bola. Iya. Wis saiki sing penting ya. Awake tetep guyub rukun sak kanca. Iya. Tetap semangat. Jadi pemuda jok sampai loyo. Kita bangun bersama-sama kemajuan negara kita, negara Indonesia. Yuk kita lihat, kita saksikan, kita ikuti acara sosialisasi wawasan sebangsa. Semoga sukses dan salam budaya. Terima kasih Bapak. Luar biasa sekali penampilan dari Bapak ini. Beliau pos yang meriah untuk Bapak dari Jula Juli tersebut.
applause yang meriah untuk adik Disto. Adik Disto ini merupakan salah satu grup dari Laskar Jawara dari perguruan Cimande, berusia 12 tahun. Kelahiran Jawa, betul. Dari mobil dari anak satu orang aja. Punya tukang sampah, bapak saya sampah. Jadi guru bangsa di Raya Biro. Tepuk tangan untuk Cak Nunung. Ya, adik Disto sangat luar biasa sekali penampilannya ya. Ya. Untuk berbagi informasi yang terhormat kepada Haji Karimullah yang populis dipanggil dengan Ji Karim. Beliau anggota DPRD Provinsi dari Komisi B. Kemudian yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Nurdiansah. Saya akrab memanggil beliau dengan sebutan Gus Nung. Kemudian tidak kalah penting saya sampaikan salam hormat kepada para petinggi FKD. Ada Mas Yongki, ada Mas Lukman, ada Mas Dima dan sebagainya. Kemudian yang terhormat Haji Karimullah Dahruji Haji SP, beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kalau tidak salah Komisi B, sekaligus beliau adalah Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Jember. Yang terhormat saudara saya, sahabat saya, sekaligus musuh saya, karena saya tidak mau bersahabat berlama-lama, juga tidak mau karena tidak ada sesuatu yang abadi, maka harus ada sahabat, ada saudara dalam satu objek, dalam satu subjek, sekaligus juga musuh saya. Musuh di dalam makna yang lebih bernilai, musuh di dalam keilmuan, musuh di dalam karya-karya, ya. Karena saya ngedap ini, dokter musuhnya wong embongan, gak apa-apa ya, nyoba-nyoba ya anak-anak saya ya, gak apa-apa ya, kita coba aja kemampuan orang embongan dengan kemampuan dokter ya. Yang terhormat saudara-saudara saya yang telah banyak mengajari saya, Mas Yongki, Mas Lukman, Mas Dima, beliau adalah pendekar-pendekar forum Konco Dewe. Yang terhormat pula para sesepuh Cimande, baik dari kota Ambulu, kota Arjasa, dulu kota ya, kecamatan Arjasa dan Ajung, bahkan ada Sumber Jambe, Pak ini Sumber Jambe. Ketua kemarin tanya ke saya, ini meliputi mana saja, ternyata lengkap 6 dapil gitu ya. Alhamdulillah Laskar Jawara lengkap 6 dapil dari Sumber Jambe, Ajung dan Mansur, Manasilo, Sumber Sari ya, semuanya lengkap, Bangsal, Ambulu, Puker dan yang lain-lain tidak saya sebutkan. Tentu ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri bagi saya semua. Pada malam hari ini saya duduk ini berbangga hati karena ada dua tokoh besar di hadapan kita. Pertama adalah Haji Karimullah Dahruji Haji, yang kedua adalah Dr. Aris. Ini tokoh besar. Saya akan memulai pembicaraan ini dari sesuatu yang santai saja ya. Akan ada perbedaan. Akademisi ngomong dengan orang embongan ngomong itu mesti ada perbedaan. Perbedaannya kalau akademisi itu tertata karena takut keliru. Nah, sementara saya ini bicara keliru dulu baru nanti dibenarkan. Ini perbedaan antitesannya begitu. Kalau akademisi itu dicatat sistematika gitu ya. Akademis itu kan fakta empirik, lalu disusun sistematis, lalu dianalisa berulang-ulang, lalu dia ngambil kesimpulan. Nah, kalau orang jalanan tembak dulu, aku cinta padamu dulu, baru urusan belakang nanti. Ya, perkara ditolak, ya alhamdulillah, gak diterima ya, wa syukurillah ya. Itu kira-kira gitu. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum saya ngomong soal Jawara, saya akan mulai sesuatu yang santai. Bahwa ternyata saya malam hari ini sangat berbahagia sekali berdampingan dua tokoh besar yang ternyata memang lahir dari pucuk-pucuk desa.
Pertama adalah saya bangga dan berbahagia sekali kepada beliau Haji Karimullah Daruti Haji, di mana beliau mampu menjadi pimpinan di Jember ini, salah satu pimpinan di Jember ini yang lahir dari pojok selatan Curah Nongko. Ya, tepuk tangan dulu untuk beliau. Untuk beliau. Kadang-kadang kita ngeremehkan, lah wong deso, masih wong deso lek ketua Golkar. Lah wong deso, masih wong deso. Wong anggota DPRD provinsi. 4 kali beliau nyalon DPRD tidak pernah kalah. Mudah-mudahan ke depan nyalon DPR RI juga nggak kalah juga ya. Siap nggak dukung Haji Karim? Saya katakan lagi, pojok siap nggak? Ngono rek, gak siap ya mulainya kok tak ambleki weh. Saya punya otoritas kalau yang ini ya. Pasti takut dia, pasti ngomong siap. Walaupun nanti ini ngomong nggak siap, dia pasti ngomong siap. Karena sudah terlatih militer dia. Kalau nggak pulangnya agak bengkor itu. Baik, yang kedua adalah Dr. Aris yang juga lahir dan besar di Jatiroto. Ada yang tahu Nyoran nggak? Nggak tahu ya. Jadi 2 desa, 2 wilayah ini sebenarnya kalau tahu Curah Nongko tahun 90 ke bawah sudah pasti membayangkan kehidupan Curah Nongko kayak apa. Mulai dari pembalakan sampai perjudian. Tetapi dari Curah Nongko hadir di depan kita hari ini generasi yang berkualitas dan mampu menunjukkan Curah Nongko dibawa ke Jawa Timur, bahkan akan dibawa ke Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Haji Karim. Ya. Sing kuda-kuda betul isin deh, sing kuda-kuda ini. Lalu yang kedua Dr. Haris. Saya tidak nyangka ketika kenal kemarin, mestinya 90 91 kenal Bu Haris dan Pak Aris. Bahkan mungkin saya bisa bersaing dengan Pak Aris soal Bu Haris. Kalau tahun 89 90 ketemu di Malang. Ya, karena beliau tempatnya mesti bedek, mesti mangan benyas itu ya. Wis karena bisa diukur lah Jatiroto ke Malang itu ya. Jatiroto ke Malang itu kalau nggak anaknya miliarder mesti bedek itu dah. Kira-kira di situ ya. Paling banter, belum ada matos ya. Belum ada matos. Paling banter ya soalnya pacaran nang Sengkaling lah karena murahnya itu ya. Kalau enggak ya si gura-gura lah ya. Kira-kira gitu. Lalu tiba-tiba muncul generasi yang luar biasa dari kota bernama, dari wilayah yang namanya orang Jatiroto itu, yang desanya ruwet banget itu, lahir seorang generasi berkualitas namanya Dr. Aris Haryanto SHMH. Bahkan doktor. Di tengah lingkungan yang rumit hadir generasi yang hebat. Tepuk tangan dong. Tapi jangan khawatir ya, yang terakhir ini ya, saya harus ngalem awakku dhewe gak dilem ya apa. Tetapi jangan khawatir, ada desa tertinggal namanya Banjarsari. Namanya Banjarsari itu ya. Itu dulu desa IDT. Ya. Kepala desa pertama buyut saya, kepala desa kedua mbah saya, kepala desa ketiga bapak saya 42 tahun tanpa pilihan. Itu hebatnya bapak saya ya. 12 tahun bapak saya sudah menjadi kepala desa Banjarsari. Di situ sebuah desa yang ruwet sampai sekarang. Nah, kira-kira itu profilnya itu. Ruwet guys pokoknya. Dulu itu kalau ada persoalan-persoalan kelakah pasti Banjarsari kelakah gitu ya. Dulu di Jatiroto ada tokoh fenomenal namanya Rasudah, zamannya Rasudah, di situ di Kelaka ada namanya Senapon. Kalau di Banjarsari dulu ada namanya apa namanya? Bungsoh. Manik Bungsoh, disebut dengan Manik Bungsoh. Ini kalok menyandeng betul. Baik. Biar tidak ngantuk, biar tidak sedikit tegang. Bahasa saya tadi sudah saya awali ya, kalau akademisi sistematis, kalau orang jalanan hajar dulu, urusannya belakang. Pertama-tama ingin saya luruskan bahwa acara malam hari ini bukan acara Cimande, tetapi acaranya Laskar Jawara. Cimande itu bagian dari tampilan seni yang ditampilkan oleh Laskar Jawara. Ini harus diluruskan dulu karena ini menimbulkan persepsi yang berbeda nanti. Ya, kalau Cimande itu begitu rumit karena tidak satu rumah. Rumahnya banyak, bahkan pendekar semua Cimande itu ya. Itu yang kono ketoke kumpul tiba iku rasan-rasan perguruanmu paling apik, perguruanku elek ngono ya. Itu dan mari ya demedi oh ya odi ri korla odi kakeri. Kira-kira gitu. Laskar Jawara itu malam hari ini kita diapresiasi oleh Bapak Haji Karimullah Daruti Haji dalam acara Wasbang ini. Itu lurusan pertama. Yang kedua perlu saya luruskan pula, karena ini tafsir ya. Tafsir itu biasanya macam-macam kepala bisa menafsirkan multi tafsir. Jawara itu kalau di kepala kita tidak dijelaskan bisa jadi bermakna jagoan. Bukan saya menafikan jagoan, tidak, tetapi jagoan dalam konteks hidup ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, Jawara itu sebenarnya adalah Jawa dan Madura. Jadi Laskar Jawa dan Madura. Kenapa Jawa dan Madura? Jember ini kalau dibagi hanya ada 2 besar, dipisahkan oleh Pondoyudo. Sebelah utara Sumber Baru sampai Sumber Jambe itu kelompok Madura, sebelah selatan Jombang sampai Ambulu itu kelompok Jawa.
Dari 2,7 juta penduduk di Jember ini, dari 248 desa, dari 31 kecamatan, dari 2,7 juta jiwa penduduknya, nominasi pertama adalah Jawa dan Madura. Di dalam perkembangannya, Jawa dan Madura ini terjadilah akulturasi proses namanya, melalui asimilasi perkawinan, melalui pertukaran budaya dan sebagainya. Oke, kira-kira itu Jawara. Dan saya malam hari ini ingin mengucapkan spesial untuk teman-teman saya yang telah dulu mendorong dan memberikan semangat kepada saya. Mohon Mas Agung Suryono untuk menghadap ke sini, berdiri. Oke. Beliau orang yang memberi semangat saya untuk membangun Laskar Jawara ini. Yang kedua, mohon berdiri Mas Dima Ahyar, karena beliaulah juga yang memberikan motivasi luar biasa kepada saya. Yang ketiga, Mas Yono dan Mbah Arjes. Mbak Arjes monggo berdiri. Mbak Arjes ini arek Jember Selatan maksudnya. Wong jenenge Karyadi jane, tanggane Jikarim. Pak Yono mana? Dan tidak lupa pula saya ucapkan hal yang sangat berterima kasih pada saudara, teman dan musuh saya senantiasa, namanya Budi Santoso. Silakan berdiri. Beliau yang juga terus membesarkan Laskar Jawara selama ini, dan beliau ini seorang yang selalu kontraproduktif dengan saya. Meskipun dia rodok salah-salah ngewayel ya iki Budi iki. Ya wis pokoke hadise gak tepak, moco ae wis sanate gak tepak ya diantemno ae nang aku. Mari ngono dikandani nek guyu. Iku sanate gak tepak Pak Budi. Ya iya iku maksudku ngono deh. Nah, kepandaian Pak Budi itu mendorong orang menjelaskan sesuatu sehingga dia tahu, dan setelah dia tahu, dia akui penjelasan itu bahwa dia sebenarnya tahu gitu ya. Tapi terima kasih Pak Budi ya, selama ini sudah kan. Baik, terima kasih pula untuk semua saudara-saudara saya, Mas R, Mas Jumadi, Pak Jumaah yang dari Payangan, dan anak-anak saya dari Panji Nusantara. Ini Laskar Jawara tidak menggunakan Panji Nusantara, tetapi ini adalah Laskar Jawara, Laskar Jawa dan Madura. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema di belakang ada nih apa namanya, wawasan kebangsaan. Bicara Indonesia berarti bicara wilayah. Ketika kita bicara wilayah, panjang sekali ini. Saya harus mendatangkan sejarawan atau budayawan ahli, karena bicara Indonesia pasti bicara Mojopahit. Ketika bicara Mojopahit harus bicara Prabu Siliwangi. Waduh, Prabu Siliwangi ngerti kowe enggak di? Muradi? Gak ngerti ya, ya iku. Makanya belajar sih cuman di iku. Ya. Ketika ngomong Prabu Siliwangi akan runtutannya akan susah kita jelaskan pada malam hari ini karena waktunya juga sempit. Tetapi adalah bahwa Laskar Jawara ini saya terakhir tutup dengan Laskar Jawara Indonesia. Indonesia dengan kebinekaannya. Indonesia dengan Pancasila. Undang-Undang 45. Sekalipun Pancasila ini sudah kita bahas panjang lebar, ketika ngomong Pancasila nggak original juga katanya Dr. Aris. Ya. Wah susah ya, panjang. Nanti pada ruang-ruang tertentu kita akan debat habis-habisan dengan Dr. Aris lah. Malam hari ini kita cukup memberikan. Lalu kenapa ada Laskar Jawara di Jember? Tentu secara kebangsaan bahwa Dr. Aris tadi sudah menyitir sebenarnya, sedikit menyinggung bahwa generasi kita ini sudah mulai tercerabut dari akar budayanya sendiri. Saya sitir sedikit bahasa Pak Karno, kata Bung Karno, yen kowe jadi Islam, ketika kamu jadi Islam janganlah jadi Arab, ketika kamu Hindu janganlah jadi India, ketika kamu Kristen kamu jangan jadi Israel, tetapi apapun agamamu yang ada di Indonesia, jadilah jati diri bangsa Indonesia. Kira-kira gitu ya. Saya persempit. Saya nanti berharap ada dialog karena waktunya masih ada. Ada dialog. Lalu saya sitir pula Bung Karno, karena saya sudah terlalu dekat dengan Mas Lukman sejak zamannya ngopi di Pak Leh itu, gara-gara ini akhirnya Soekarno tok isinya. Jangan-jangan ini otak saya dipengaruhi Mas Lukman ini ya. Mas Lukman di belakang itu mantan pimpinan DPRD Kabupaten Jember. Plus dulu. Kecil-kecil begitu itu pernah mengukir sejarah jadi pimpinan DPRD. Mudah-mudahan tahun 2024 mau tarung lagi dia ya. Ya kira-kira gitu. Kata Soekarno adalah bangsa yang kuat adalah bangsa yang berbudaya. Oleh karenanya specifically Laskar Jawara merupakan rumah bagi kelompok atau individu yang interest terhadap seni budaya Indonesia. Kenapa begitu? Menurut Mas Yongki, teknologi informasi yang tidak terbatas ini menggerus nilai-nilai kebangsaan kita. Begitu kita dihajar dalam begini ya, setan itu ada dua ya. Orang mengatakan setan itu mengganggunya ada dua. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kerja iblis dan kerja setan. Ada yang tahu? Ada ya? Bingung ini. Iblis, setan itu ada dua kerjanya. Kalau dia menjahatkan orang tidak bisa, maka yang kedua dia akan membuat orang itu menjadi orang yang mengaku paling baik di dunia. Itu kerja setan. Hati-hati ya.
hati-hati dengan kerja setan. Kerja setan itu bisa saja dia mengganggu dengan keburukan. Ayo Mas Yongki ngombe, Mas Yongki ngombe. Kok kena ngombe, akhirnya dibuatlah Mas Yongki menjadi orang yang paling baik di dunia ini. Pengakuan paling baik itu sebenarnya adalah pekerjaan saya setan. Mas Hani ya, terima kasih atas datangnya adik-adik saya, Mas Faisal. Sudah lama gak ketemu Mas Hani. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi kembali berkumpul bersama-sama. Mas Faisal itu dulu yang jaga saya di Banjarsari. Baik, kembali pada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang berbudaya. Oleh karenanya Laskar Jawara itu dengan pertautan antara Jawa dan Madura tadi, kita adalah menjadi rumah bagi para manusia atau kelompok yang berpahamkan Jawa dan Madura. Kalau Pak Haji Selamat itu pinter moco kitab, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dan sebagainya, wis tah sakjane diomongi Jawa ya gak apa-apa gitu ya. Karena sebenarnya konteks ini menjadi tidak harus berubah menjadi orang Arab ya. Berpakaian seperti Haji Selamat, tepuk tangan untuk Haji Selamat. Beliau adalah pengusaha sukses dari Umbul Sari. Beliau dulu orang biasa-biasa yang sekarang dikenal dengan banyak produk-produk pupuknya. Mudah-mudahan pupuk saya laku ya. Iya, nanti ini sekaligus promosi ke ketua. Ketua ini mau nanam semangka, nanti biar beliau obat kita ya. Ya, beliau adalah pejuang ekonomi, pejuang rakyat, dan nyata sampai sekarang beliau merawat orang-orang, dan dia juga punya kelompok namanya Restu. Wah, tadi malam saya diundang makan-makan, tapi diundang pribadi dijak ngomong tiba yono koncone akeh wis buyar acara. Baik, Laskar Jawara akhirnya pada gilirannya untuk menjaga nilai-nilai itu akhirnya punya 3 pokok pikiran besar. 3 pokok pikiran besar ini sebenarnya hanya menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Pertama adalah ketuhanan. Siapapun yang bertuhan pasti dia punya agama, tapi yang punya agama belum tentu punya Tuhan. Kira-kira begitu ya. Siapapun yang bertuhan pasti dia akan mampu menjaga ketuhanan-ketuhanan orang lain tanpa harus membaikan. Lek Islam paling apik, lek kon Kristen elek, lek kon Hindu elek. Islam paling apik, enggak lah. Islam itu kabeh sak dunia itu Islam. Kira-kira gitu Dr. Aris ya. Kalau ini jadi perdebatan, saya mau tanya, Nabi Adam itu agamanya apa? Ini mesti ngomong Islam. Ya. Di mana ada nabi-nabi yang diakui itu nabi-nabi, terus nabi-nabi ini agamanya paham Haji Selamat dunia kayak kira-kira gitu. Pertama ketuhanan, orang yang berketuhanan pasti dia punya sesuatu yang kan. Yang kedua adalah kebangsaan, bahwa Laskar Jawara ini adalah komunitas rumah bagi manusia-manusia Indonesia, wabil khusus Jember, yang mau menjaga, menguri-nguri dan mau menjadi melihat lebih dalam nilai-nilai kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Ditunjukkan prestasinya dengan prestasi itu kita tunjukkan. Kalau tadi saya disebut ini itu dan itu iya memang, dan itu iya. Makanya ini berat, tas saya ini berat. Tas saya berat. Kenapa? Isinya semuanya akte notaris. Ya, akte notarisnya Laskar Jawara. Laskar Jawara ini sudah berakte notaris ya. Terima kasih untuk Haji Karimullah, terima kasih untuk Mas Dima, terima kasih untuk Mas Agung Suryono yang telah juga mendorong terjadinya akte notaris Laskar Jawara. Mestinya nanti dilaporkan ke Bagesbang. Ya, yang ketiga adalah kebudayaan. Jangan berbicara moral kalau sampai tidak berbudaya. Apa? Ini yang mulai hilang. Kalau Pak Dr. Aris ini sudah mulai tercerabut dari akar budayanya. Pola nunung Islam itu dari wong Arab. Kalau sing manca Arab yang menggantang itu. Oleh Heri itu lulusan pondok pesantren tiba-tiba dia tidak mau ngomong Jawa ngomong Madura, ngomongnya bahasa Arab. Wes, gaya ya. Gaya kok mulai kali takoni malaikat itu tiba malaikat Madura repot jawabnya. Ya, iya lah jawabnya merobu kali tiba kon tekon di Her. Menjawab bahasa Arab kan susah jawabnya nanti. Ya, kira-kira kehilangan jati diri, kehilangan jati diri. Al-Quran dipahami dengan cara yang salah. Misalnya itu yang kira-kira. Undang-Undang 45 dipahami dengan salah. Ideologi Pancasila kita dipahami dengan paham yang salah. Ketika semua paham itu salah, maka pemahamannya pasti salah. Kira-kira begitu. Laskar Jawara di mana? Laskar Jawara adalah menjadi komunitas yang mau menjaga jati diri bangsa Indonesia. Wabil khusus Jember. Wes, kunai. Wong Madura iku karakteristiknya begini. Tembeng potai mata, bokok potai malang, potai tolang. Itu orang Madura. Ketembeng todus, bengok mateh. Alkulturasi prosesnya apa? Orang Jawa itu punya kesantunan. Haji Karimullah ini sebenarnya saya kadang-kadang belis. Ya ada orangnya ini kadang-kadang belis. Tak ada nokol Haji Karim ini. Bojan Madura tokol kada sih gitu. Tapi itu pikiran saya kaji. Ya sudah Mas, nanti kita lawan itu mengalir saja. Tapi saya ini apa enggak asen apa lahir di Solo ini ya. Kalau di Solo itu biasanya begini. Kalau kakinya diinjak itu ya jancuk nyun sewu sukunipun salah gitu ya. Wong Madura, matana ngambes kira.
Ya ada, akhirnya terjadilah karakteristik orang Jember. Karakteristik orang Jember ternyata orangnya lugas, tegas, tetapi sopan. Itu Jember. Lalu dimaknai oleh Mas Lukman, Pandalungan, enggak, tak tolak. Dari dulu tak tolak. Dan sampai kapanpun saya tolak itu. Hari ini saya harus tegas sebagai orang, sebagai pimpinan Laskar Jawara harus tegas untuk mengatakan Jember bukan Pandalungan. Meskipun saya tahu pembahasannya juga di sini itu Pandalungan. Ya, oke. Argumentasi ilmiahnya boleh. Nah, saya ngomong begini saya siapkan juga. Soalnya Mas Yongki ini diam-diam mengamati, tiba-tiba besok, ya apa kon ngono lak wingi? Ayo kon saiki aku kan ngono. Hati-hati sama Mas Yongki, moro-moro ngetokno skema ngono kok ya. Kira-kira begitu. Karena itu proyek-proyek aja sebenarnya. Baik, originalitas karakteristik Jember adalah manusia yang tegas, lugas, tetapi mengedepankan nilai-nilai kesantunan. Coba nanti Dr. Aris harus mengkaji, FKD mengkaji sebenarnya karakter orang Jember seperti apa. Ini PR-nya FKD ya, Forum Konco Dewi. Dan jangan meniru-niru karena sampean mengatakan ini sudah ada penelitian. Ya kenapa saya mbok yau sampean bikin penelitian sendiri, yang sampean juga kekurangan SDM. Ya Dr. Ivan ya juga orang FKD dan sebagainya. Ajak mereka ngomong untuk membangun. Sakjane wong Jember warnanya kayak apa sih? Kayak Mas Edi ku dah. Kira-kira Mas Edi bolos saya iku. Tapi saya ketemu Mas Agung bolone loro, aku rada wedi. Ya rada wedi, tenang aja. Tapi tenang gitu ya. Kira-kira gitu ya. Bisa paham ya? Bisa ya? Bisa ya dipahami ya? Jember punya karakteristik, Indonesia punya karakteristik, dunia itu punya karakteristik. Maka Indonesia ini tunjukkan jati diri Indonesia sebagai orang Indonesia yang bangga terhadap karakternya sendiri. Yang kedua adalah sebagai orang Jember mampu menunjukkan karakter orang Jember ini ya wis ado-ado wong lumajang lek ngomongnya plus gitu ya. Wis enake wis sajane Dr. Aris ada dua, asimilasi, akulturasi proses antar akademisi dengan embongan gitu ya. Karena begitu lahir project ngomong nyoran itu mesti ngembong gitu ya. Kira-kira gitu. Lalu dia berusaha menjadi kaiso, nyoran iku kudu ono doktore. Aku kudu belajar. Akhirnya Dr. Aris menunjukkan iki lho nyoran tapi akademisi. Wah, bangga kan. Iki lho nyoran tapi doktor ahli hukum gitu ya. Iki lho Banjarsari jagoan juga. Tenang, tak lawan sampean. Enak sampean lho. Gak dilawan cek enake. Ya. Kira-kira gitu ya. Artinya bahwa Laskar Jawara disebut dengan Jawara tadi adalah kumpulan manusia-manusia yang memiliki karakter. Itu pertama. Karakternya Haji Slamet itu diam, tapi bukan dia penakut. Pak Haji Slamet saya bilang waktu ngomong di rumahnya, Pak Haji Slamet karakternya jenengan ini mesem-mesem tapi sama mateni wong. Ya, saya yang ngomong begini belum tentu berani membunuh orang, tapi Pak Haji Slamet saya bilang jenengan ini punya karakter yang satu saat bisa bunuh orang. Sowan teh karo ndelok tajem gitu ya. Oke. Sepakat ya, punya karakter ya. Jember punya karakter. Yang kedua, seluruh anggota Laskar Jawara harus mampu memiliki kompetensi, punya kemampuan. Apa yang mau ditarungkan? Dunia itu cuma 3 ya. 3 aja dunia itu sebenarnya. Ilmu, harta, konco wis. Sugih, pinter akeh koncone medeni. Coba Mas Edi ya. Iya, dhisik Mas Edi ku petani Lombok berhasil. Saya kira tak bangkrut. Ya. Kira-kira ilmunya sederhana, punya ilmu, punya harta, punya teman yang banyak. Itu pasti orang yang medeni, kompetensi. Lalu saya contohkan sedikit dari anggota Laskar Jawara. Dulu siapa yang kenal Pak Yus ini? Coba berdiri Mas Yus. Mas Yus minta berdiri. Ini putra daerah Tugusari yang dulunya bukan siapa-siapa. Ngobrol di rumah saya bilang, kon lek urip koyo ngene ayo dadi wong Tugusari kapan kate majule. Terus dia pulang, lah bikin namanya Pak Jitu. Dia punya konten Pak Jitu tanpa dibekali ilmu ruwet seperti Mas Dima. Mas Dima itu kalau mau ngerjakan sesuatu dihitung. Ini gini. Kok ngene, kemungkinan ini, probabilitasnya seperti apa? Wah, ruwet dim ini aku. Ya, Pak Jitu hajar dulu, ternyata hari ini dari seorang Muhammad Yunus yang dulu tidak dikenal oleh publik, hari ini dia sudah punya teman rilis fakta. Ya kontennya Pak Jitu namanya. Dia juga sudah bikin namanya Kopi Pak Jitu. Hari ini juga kenal namanya beberapa jurnalis di Jember. Dari Tugusari lahirlah Yus dengan tidak rumit hajar dulu nanti dikenal. Karena kemampuannya apa gitu ya. Kemampuan itu yang akan dilihat. Tetapi ada yang muncul namanya Epen, gak maju-maju, dulu iya apa? Itu ya. Wis kuliah gak mari-mari ya, kira-kira gitu. Ya. Yang terakhir adalah literasi. Kita ini kekurangan wawasan literasi. Dokter, Jember ini dari 2,7 juta penduduknya 57% SD Pak. Sampai nggak usah pamer Jember kota yang hebat. 60% penduduknya miskin Pak Dewan. Monggo itu dipikirkan nanti. Bahkan mungkin suatu saat nanti bisalah Pak Dr. Aris dijadikan konsultan ahli supaya berpikirnya lebih konstruktif gitu ya. Sekaligus rotok bolo dokter ya.
ya nyindir-nyindir titik besok ngerti sesuk terus kontrak itu. Kira-kira ngono 10% nang aku kan ya wis cukup. Ini namanya cerdas, smart millennial for demokrasi katanya gitu. Ya. Tapi meskipun Mas Yongki gak suka milenial ya dianggap aja milenial ya. Kira-kira yang terakhir, Laskar Jawara harus memiliki kemampuan keluasan literasi. Percuma sampean sugih lek sampean bodoh. Percuma sampean pinter lek sampean melarat koyo aku. Meneng-meneng koyo si Karim, meneng-meneng koyo si Karim santai ngono wong, tapi akeh duwe ya wis akeh tawone sing teko, termasuk aku. Ya, no. Coba jika Karim ini jalan nongko. Saya bilang waktu itu kepada beliau, andai kata sampean bukan anggota Dewan DPRD, bukan anggota DPRD, tidak mungkin saya datang ke Curanongko, datang ke rumahnya jenengan. Lalu kenapa? Dia jadi DPRD, lalu orang bilang, Pak Karim itu wong hebat DPRD, sugih. Aku mau lek rono aku ngono. Tiba yo ono bisa panjenengan sugih. Sugih hati, gitu Pak, bukan sugih harta. Beliau ini punya kelebihan, beliau kadang-kadang tidak berhitung dalam persoalan sosial. Kadang-kadang masih ngeluh-ngeluh didik ngono dhek gelem ngalah, dan saya nggak open sebenarnya ngalahi beliau ini, nggak open. Baik Bapak Ibu sekalian, biar tidak terlalu panjang, pada prinsipnya Laskar Jawara sebenarnya ingin mendorong kemajuan Kabupaten Jember ini dengan sumber daya manusia yang cukup, yang meletakkan diri dengan memiliki karakteristik Jemberan. Saya sepakat Jemberan lah, nanti kita kaji FKD, nanti biarkan mengkaji bagaimana. Sepakat ya? Sepakat ya? Kenal nggak Cikarim? Oh, mak ragu. Yang terakhir ini, karena ini kebetulan politik. Jadi ini, jadi Dr. Aris. Kayak Gus Num sing ngomong, ya sih Gus. Ono sing nyeluk aku Gus, ono sing nyeluk aku Cak, ono sing nyeluk aku pinggir kono ku apa? Wis kayak dirubah lek ku apa iku? Ayo coba kita kono ditempilingi biar arek aku dirubah. Kira-kira ya Didi, Muradi. Endi Muradi? Iya Wan. Ya. Lek iku nyeluk apa kabeh iku? Ya, ono sing nyeluk, oh apa kata mancok ya. Ada. Tidak semua orang yang menilai saya baik. Bahkan kalau saya bilang desa saya itu masyarakatnya nilai saya buruk. Ya, ini orang Banjarsari semua ini, Banjarsari semua ini profil-profil gak jelas sih. Ya, buruk karena melihat saya dari sisi buruk. Ada yang mengatakan saya abah karena dia melihat sisi saya baik. Ketemu saya dia pas saya baik. Lalu saya ketemu Pak Haji Selamat ngumpan-ngumpan. Iki api apa elek tak umpan ceret. Nah, kok aku lewat semari kesimpulan tak simpulno kok nelek apik nang aku gitu kira. Baik, saudara-saudara sekalian, sekali lagi Laskar Jawara. Pribadiku. Laskar Jawara. Semangatku. Laskar Jawara. Indonesia. Hiya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang punya karakteristik Jember, mudah-mudahan menjadi manusia Amin. Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sesi penyampaian materi oleh narasumber sudah usai, yaitu lanjut ke sesi kedua, tanya jawab oleh narasumber dan audiens. Monggo dipersilahkan untuk satu penanya dulu, 5 menit waktunya, monggo. Ya, untuk mengisi waktu saya mau membacakan kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Aris tadi. Di era digitalisasi ini, kita selaku warga yang bijak harus pandai-pandai memfilter semua berita yang datang dari semua media. Dan diharapkan Laskar Jawara menjadi komunitas yang aktif dalam semua lini, gak hanya eksis di pertunjukan, tetapi bisa memaksimalkan dalam ikut menguatkan NKRI. Harus tegas, kritis terhadap segala hal yang salah atas kebijakan pemerintahan. Beri aplaus yang meriah untuk materi dari Bapak Aris. Monggo yang mau bertanya silahkan, ada waktu 10 menit. Baik untuk dituju kepada Bapak Aris ataupun ke Abah Nung. Monggo Bapak. Mumpung ada Bapak Haji Karimullah ini, aspirasinya apa yang biasanya unek-unek biar nggak rasan-rasan atau gimana gitu. Ya, monggo. Berdiri Mas. Sebutkan nama, asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso. Juga termasuk tadi bukan Pak Nodong ya, Laskar Jawara yang awal dulu sampai sekarang. Tapi kocok. Kocok dewi ya kocok dewi semua. Saya begini, tadi dari urian dari Pak Aris juga Pak Nodong, walaupun setengah kontra, tapi saya menyimpulkan berbicara dengan kebangsaan adalah kita tidak terlepas dari sebelum kebangsaan itu sendiri, yaitu masa pra-kemerdekaan. Berbicara pra-kemerdekaan, kita juga harus tahu semuanya bahwa kita itu harus melihat masa penjajahan dan kenapa kita itu bisa dijajah sekian puluh atau sekian ratus tahun. Di situ kalau kita
berbicara kebangsaan, timbullah kebangsaan itu sendiri karena rasa persatuan itu muncul dari rasa senasib. Nah, mungkin Laskar Jawara itu saya rasa senasib semua karena mungkin muncul dari satu rasa, yaitu merasa terjajah, entah terjajah apanya sekarang. Mungkin kalau sekarang terjajah ekonomi lah, tapi kebangsaan itu sendiri kembali bahwa itu timbul dari penjajahan, yang mana penjajahan itu yang bahkan sekarang adalah buruh. Halo, penjajahan itu sendiri ada kerja rodi, kerja paksa, yang mana nenek moyang kita sangat menderita dari penjajahan itu buruh yang disiksa, dijajah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau dijelaskan kerja rodi, Romusa dan lain sebagainya nanti terlalu panjang ya. Dari buruh itu pun pemimpin jarang membicarakan nasib buruh. Bahkan sekarang itu sebenarnya yang terbanyak itu kaum buruh. Ada buruh migran, TKW yang disiksa, masih ada. Itu mana perhatiannya? Kalau kita harusnya kita berbicara dalam diskusi-diskusi itu membicarakan buruh. Bagaimana pengentasan kemiskinan itu bersumber dari situ juga. Apakah kita sudah merdeka seperti itu? Saya rasa buruh banyak yang tersiksa, Pak. Ini dari buruh migran saja kemarin sudah banyak, ada yang meninggal, ada yang disiksa. Kalau saya ceritakan penderitaannya itu luas sekali, tapi tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dipublikasikan. Buruh yang ada di Indonesia, saya tanya bagaimana nilai melihat bagaimana buruh itu ada. Dan perlu digarisbawahi bahwa kebangsaan apabila kita senasib, harusnya kita itu memikirkan rakyat bawah. Kalau kebangsaan ingin bersatu mudah, kita di sini sedang bersatu semua, bersatu dalam konteks yang Nah, saya harap tadi buruh itu buruh itu bisa diangkat sehingga rasa senasib menimbulkan suatu kebangsaan akan benar-benar terwujud sesuai dengan cita-cita the founding father kita, yaitu bahwa negara kita benar-benar merdeka dari semua bentuk penjajahan dan perbudakan. Baik, Bapak Budi, untuk poin pertanyaannya monggo. Pertanyaannya, sosialisasi wawasan kebangsaan itu sendiri, ya maaf ini bukan saya mengontra ya, ini kontranya dulu. Konteksnya sosialisasi tadi saya rasa perlu lebih didetailkan tentang wawasan yang sesungguhnya kebangsaan itu. Yang kedua, pertanyaannya adalah kira-kira kapan ada pertemuan atau pembicaraan seperti ini yang benar-benar kita menumbuh atau menimbulkan bagaimana adik-adik kita yang milenial ini benar-benar bangkit dari sisi nilai-nilai senasib tadi, bahwa kita benar-benar menderita senasib, merasakan nasib nenek moyang kita yang menjadi kerja rodi itu koyo opo tersiksa nih, sehingga kita menjadi satu kesatuan, benar-benar bangsa Indonesia yang bersatu. Apapun yang terjadi kita atas nama bangsa Indonesia. Intinya begitu, kira-kira itu bisa disosialisasikan apa tidak? Saya rasa itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Budi dari FKD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Budi mengenai bagaimana mengentaskan kemiskinan dari komunitas buruh, sosialisasi detail tentang Wasbang ini, kapan ada pertemuan untuk bangkit nilai-nilai dari orang-orang yang senasib tersebut? Monggo dari Bapak Aris, Cak Nung, atau dari Bapak Karimullah yang mau menjawab. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Budi. Mas Budi ini bukan orang asing bagi saya karena dia juga, monggo silakan, karena beliau juga aktivis buruh dan hubungan kerja, soal perburuan ketenaga kerjaan itu merupakan bidang keilmuan yang saya tekuni. Tadi Mas Budi menguraikan soal masa prakemerdekaan sedemikian rupa sehingga mempertanyakan esensi kebangsaan. Saat ini kita bicara kebangsaan dalam arti nilai-nilai. Malam ini kita bicara soal kebangsaan sebagai wujud rasa cinta kepada tanah air. Berikut juga ada rasa tanggung jawab. Sebenarnya tadi pertanyaan Mas Budi sudah dijawab sendiri, bahwa wawasan kebangsaan itu pada gilirannya juga masuk ke dalam ranah-ranah detail. Bagaimana wawasan kebangsaan Anda, Pak Aris, sebagai dosen? Bagaimana wawasan kebangsaan Anda, hei Gus Nung, sebagai budayawan? Bagaimana wawasan kebangsaan Anda, hei komunitas Laskar Jawara? Itu bisa didetilkan pada masing-masing ruang.
Tentu wawasan kebangsaan dengan kapasitas saya sebagai dosen berbeda dengan wawasan kebangsaan yang dimiliki Cak Nun, walaupun benang merahnya adalah sama. Satu contoh, bagaimana Pak Aris mengkomunikasikan wawasan kebangsaan kepada para pengusaha agar tidak terjadi eksploitasi oleh pengusaha terhadap pekerja? Apakah cukup kita menanamkan nilai-nilai kepada pengusaha? Hai pengusaha, pedoman hubungan kerja kita adalah hubungan industrial Pancasila. Berikan upah buruh sebelum kering keringatnya. Berikan upah minimum kabupaten sesuai dengan standar kelayakan yang dibutuhkan. Hei pengusaha, kamu juga mendirikan pengusaha-pengusaha hiburan. Sudahkah LC, Ladies Companion, pemandu lagu, diperhatikan standar kehidupan kelayakannya? Seharusnya Anda tahu, hei pengusaha, kita berdasarkan cita hukum Pancasila harus mengedepankan keadilan, apalagi tanggal 17 Juli Hari Keadilan Internasional. Mengapa Anda cuek? Itu sebenarnya nilai-nilai kebangsaan yang tidak cukup disosialisasikan melalui mimbar semacam ini ya. Membangun wawasan kebangsaan itu tidak cukup dengan komunikasi searah. Saya bicara sampai ngontok, tetapi panjenengan semua tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan buruh, tidak memiliki keberanian untuk melakukan kritik, tidak punya nyali untuk berunjuk rasa, sampai kapanpun pengusaha tetap tidak mau tahu dengan pekerja atau buruhnya. Itu Mas Budi. Jadi nilai-nilai kebangsaan itu ada saat kita terima sebagai sosialisasi, ada saat yang harus kita perjuangkan untuk kita rebut. Pengusaha itu tidak mungkin sedemikian rupa memberikan rotinya kepada pihak lain tanpa ada tekanan dari orang yang berkepentingan. Tidak mungkin kita ya, membayangkan bahwa jurdil sebagai asas pemilu itu diberikan begitu saja kalau kita tidak melakukan monitoring, kalau tidak berani melakukan pengawasan, kalau kita tidak berani mencatat. Jadi wawasan kebangsaan itu ada dalam arti bil lisan seperti ini Mas Budi, tapi juga ada bilhal. Bilhal itu tidak saja dari yang memberi, tetapi juga dari siapapun yang menerima, mendengarkan, melihat wawasan kebangsaan yang ada. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mulai saya TK sampai detik ini, itu saja pengertian demokrasi. Tetapi kalau kita tidak beranjak melakukan demokrasi secara aksi, sampai kapanpun kita tetap dalam posisi dieksploitasi. Satu contoh misalnya, Pak Aris, saya tanya, gimana wiridnya supaya rumah saya tidak kecolongan oleh maling? Saya kasih wiridnya, saya kasih doanya sedemikian detil. Apakah itu menyelesaikan persoalan? No. Kalau Anda duduk malam banyak maling, situasi lingkungan tidak aman, Anda duduk di atas sajadah kemudian berdoa, ya Gusti Allah selamatkan rumahku, ya Gusti Allah selamatkan rumahku, sampai sekian kali, pada titik kritis Anda ngantuk tapi tidak mengangkat badan menutup pintu sebagai wujud aksi konkret untuk menutup pintu itu, ya tinggal tunggu waktu, maling akan masuk di dalamnya. Artinya apa? Tidak cukup kita hanya bil lisan, tapi juga bilhal. Tidak cukup kita diskusi karena aksi merubah keadaan. Karena itu mari jangan terlalu daki, tapi Pak Budi sudah mengingatkan kepada saya dan kita semua, ayo lakukan aksi konkret sepanjang itu memberikan nilai tambah kepada kita semua. Saya yakin jawaban saya tidak akan memuaskan Pak Budi. Dia orang kritis, hanya saja perlu Pak Budi tahu, karena saya bukan alat pemuas. Terima kasih. Ya, sudah puas Bapak Budi. Katanya Pak Aris bukan alat pemuas. Pak Budi sudah puas nih. Selain bil lisan dan bil heart adalah salah satu kesatuan agar kita bisa melakukan aksi konkret. Salah satunya apa tadi Pak Haris ya? Harus bisa senantiasa usaha ya, semangat nih. Diskusi. Ya. Pak Budi ada tambahan pertanyaan mungkin? Sampun. Ada pertanyaan yang kedua, ada waktu masih 5 menit lagi. Silahkan Bapak, Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi. Yang mau saya tanyakan, saya lebih concern ke generasi Z, generasi anak sekarang, yang pasti karakteristik, hobi dan lain-lain itu akan berbeda dengan generasi saya, mungkin milenial
mungkin Cak Nung generasi X. Nah, terus terang saya sedikit miris mengenai generasi Z ini, yang menurut saya kepedulian terhadap kebangsaan sudah mulai berkurang. Yang ingin saya ketahui, mungkin Cak Nung bisa menjawabnya, langkah apa, langkah konkret apa supaya bisa membangun rasa kebangsaan di generasi Z pada saat ini? Bagaimana cara merangkulnya? Bagaimana cara mengajak anak-anak ini dengan cara yang, mohon maaf, tidak seperti didikte seperti generasi Z, generasi X. Nah, bagaimana cara-caranya itu supaya kita lebih masuk? Karena menurut saya generasi Z ini adalah penerus bangsa kita. Jadi langkah apa yang harus kita kerjakan, lakukan supaya menumbuhkan rasa kebangsaan kepada generasi Z? Makasih. Ya. Assalamualaikum Aplausnya meriah warahmatullahi untuk Ibu Novi atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Gen Z, karakteristik, hobi, dan lain-lain, miris kepedulian terhadap kebangsaan berkurang. Langkah konkret apa yang bisa membangun generasi Z dengan cara yang tidak didikte seperti generasi X? Monggo, Cak Nung. Baik. Hampir sama sebenarnya. Jadi langsung saja mungkin ya. Tadi sudah diperkenalkan. Pertanyaan saya sebenarnya tidak jauh beda dari apa yang disampaikan oleh Ibu barusan. Jadi begini, tadi sudah disampaikan terbentuknya Laskar Jawara ini adalah agar terbentuk generasi yang berkebudayaan, yang paham tentang kebangsaan, yang punya karakter, yang punya literasi dan semacamnya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ini kan sekarang Jawara sudah terbentuk, akte notarisnya juga sudah ada. Nah, untuk mewujudkan generasi yang tadi berkebangsaan, berkebudayaan, dan punya literasi itu, apa ini setelah ini yang akan kita lakukan? Begitu, terima kasih. Bisa langsung dijawab, Cak Nung? Oke, gampang, jawabnya gampang. Saya jawab Mbak Novi dulu ya. Jawaban pertama, Mbak Novi masuk Laskar Jawara dulu. Itu jawaban pertama. Sehingga ide-ide kritisnya bisa kita tampung, sehingga ide-ide cerdasnya bisa kita tampung dan bisa aplikasikan. Itu pertama. Bagaimana mendadak, saya cerita sedikit ya. Ini dulu, ini saya melihat, ini dulu ada yang pemabuk, itu Mas Agus itu lulusan FISIP UNED, Pak Dr. Aris, Agus Mulyono, berdiri Mas Agus. Ya, UNED. Lahir di Jalan Jawa dengan kehidupan abu-abu lagi, klinting gitu ya. Ya. Lalu ada Mas Purwanto, sekarang sedang karyawan UNED juga, Fakultas Ilmu Komputer. Kalau nggak salah ya, hidupnya dulu juga tidak baik-baik saja. Sebelum saya jawab, tapi jenengan harus berikrar dulu masuk Laskar Jawara, nanti jawabannya biar konkret. Lalu ada Mas Budi Haryanto, berdiri. Ya, tidak apa-apa ya saya katakan ya, beliau bukan orang akademisi, tidak bersekolah, tetapi otak dan kecerdasannya melebihi S1, S2. Satu saat boleh diuji, asal syaratnya satu. Apa, Bud? Syaratnya jangan ada saya di depannya. Dia pasti cerdas. Boleh tanya soal teologi, boleh tanya soal dan sebagainya, soal tauhid, soal macam-macam, boleh tanya ke Budi. Syaratnya satu. Asal saya tidak ada di wilayah itu, dia pasti ngoceh. Lalu ada, ntar dulu saya lihat ini yang paling buruk ini. Mana Gurem? Ya, Mas Gurem mana? Berdiri. Ini Mas Manarto. Lahir di Mulyorejo dengan kehidupan yang tidak baik-baik saja. Sejak dalam kandungan, sejak lahir ibunya sudah meninggal dan hidup di terminal. Waktu itu di terminal Gebang. Hari ini dia pembaca sholawat kita yang terbaik untuk Panji Nusantara. Lalu saya mohon Cak R untuk berdiri, Munari. Hidupnya Mas R ini dikasihan. Sejak lahir dia sudah kental dengan perjudian. Dia banter terbaik karena kelas 2 SD dia sudah buka caciki dan berpindah-pindah rumahnya. Dan hari ini dia adalah ketua Paguyuban Cimandik Kabupaten Jember. Dan hari ini dia banyak menjadi penolong orang, termasuk orang-orang sakit, bahkan orang sakit-sakit jiwa yang jiwanya resah datang ke R. Syaratnya satu juga,
dia pasti akan pinter dan cerdas. Syaratnya satu, apa ya? Oh, tidak ada poniman. Pokoknya saya tidak ada di sampingnya, dia pasti pinter. Lalu ada Mas Fendi Even, berdiri. Ini mahasiswa Unmu, mahasiswa abadi dari Banyuwangi. Sekarang saya hukum di Banjarsari, di Gubuk Saisaku. Meskipun kadang-kadang belis saya ya, tapi ini pertunjukannya hari ini sudah jadi guru. Karena saya punya yayasan, punya SMP di situ, dan dia menjadi guru di sana. Dari anak jalanan yang kental dengan obat. Jadi kalau dan ngomong bagaimana pembinaan, saya sudah lakukan di depan panjenengan. Ini contohnya. Nanti caranya bagaimana itu ya. Tapi saya tunjukkan dulu. Mas Sundari berdiri. Ini yatim juga. Hidupnya miskin bersama ibunya. Ibunya kadang bekerja di sawah untuk mencari sesuatu. Jangan malu, tidak apa-apa. Tunjukkan bahwa kamu jember dan kamu menjadi lebih baik. Hari ini sudah menjadi mahasiswa mana? UIJ, Universitas Islam Jember. Tepuk tangan. Yang di depan panjenengan sekarang berpakaian Laskar Jawara ini sebenarnya bukan produk-produk unggul. Ini produk-produk rusak yang dari jalanan yang saya benahi. Dan hari ini sudah ditunjukkan di depan panjenengan. Ini ada namanya Ariyono Hadi, berdiri coba. Ini sampai Kalimantan ini ruwet ini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa beli Avanza ya. Sekarang sudah beli Avanza mau Veloz ya. Alhamdulillah. Dia juga akan berani asal syaratnya satu. Ya kira-kira apa Mas Rid? Oh, kira-kira kalau saya tidak ada di depannya aja. Hari ini dia sudah berhasil menunjukkan ekonominya dengan baik. Sekurang-kurangnya mobilnya baru. Saya kalah ya. Mobil saya Serion murah, 20 juta oleh. Itu mobilnya ratusan juta. Oke. Baik Pak Novi. Syarat pertama tadi panjenengan segera masuk aja Laskar Jawara untuk mendampingi kami berbuat kebaikan. Yang kedua adalah saya contohkan bahwa apapun gempuran teknologi, apapun yang dikatakan oleh keluasan-keluasan dan tidak terkendalinya informasi, sejauh kita mampu menanamkan karakteristik, sejauh kita mampu menanamkan moralitas kepada anak-anak kita, tentu semua akan bisa di-cover dengan baik. Yang kedua, orang tua itu sebenarnya rata-rata orang tua itu kan merasa memiliki anaknya karena dia yang merasa melahirkan, membesarkan, lalu anaknya didikte untuk ikut seperti bapaknya. Kira-kira gitu ya. Oke, baik. Saya tunjukkan mana istri saya ya. Pulang nggak ya? Istri saya apa pulang? Belum ya. Saya tunjukkan. Saya tidak pernah nyuruh anak saya sekolah. Tanya. Bahkan si Rama yang muridnya, yang mahasiswanya Dr. Aris, dulu punya persoalan di SMP 2 Tanggul karena dia membela kawannya yang dianggap mabuk. Lalu dibela oleh anak saya dan anak saya mau dikeluarkan. Dia konsultasi ke saya. Ayah, apa? Saya mau dikeluarkan. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena aku mbelo koncoku, kok aku dewe koncoku gak mabuk, tapi mbek guruku dianggap mabuk karena difitnah. Lalu gurunya saya ke sana, Pak, kalau anak saya memang tidak pantas sekolah di SMP 2, segera keluarkan. Karena anak saya tidak sekolah di sini pun pasti akan jadi manusia, tenang aja. Tetapi saya pastikan Anda 1 kali 24 jam gagal jadi PNS. Ya, keluarkan aja anak saya, tetapi Anda berurusan dengan saya. Itu pertama. Yang kedua, nilai-nilai agama. Anak-anak saya itu sudah di depan ini anak saya tidak pernah paksakan agama saya kepada anak saya. Bahkan saya bilang ke anak saya, kon kepingin duwe agama boleh. Sembarang tak ya? Oleh sembarang, wis Hindu, Kristen, Buddha, Hindu, Islam oleh. Asal itu pilihanmu. Jangan karena bapakmu Islam jadi kamu Islam. Itu saya ya, jangan ditiru. Iso buyar teman sampean. Cara mendidik pertama saya adalah memberikan kemerdekaan kepada anak-anak saya. Memberikan kemerdekaan berpikir, daya kritis. Dia boleh mengatakan saya jelek. Wah, ya ini gak bener. Anak saya yang pertama namanya Karin Verita Oktabisari, sekarang di Jakarta. Dia penulis, dia dulu penulis di Unmu dan dia aktif di teater. Kalau ngomongin saya itu saya nanya udelnya. Orang tua biasanya yang anti kritik. Ya biasanya orang tua itu anti kritik. Karin ini kalau ngomong ini ayah gak bener. Nah, enak lah ngomong, aku bapak il dianggap gak bener ya apa sih? Karepe. Ya, lalu dia mengajak saya berdebat, berdialog. Lalu saya sebagai orang tua apa sikap saya? Yo kon muntah wae wis, Nduk. Muntah sak karepmu wis. Bapakmu sing nang ngarepmu iki kudu wong suci. Bapakmu ini bukan orang baik, tetapi bapakmu yang membuat kamu sudah menjadi mahasiswa terbaik. Artinya apa? Tauladan. Ini bahasanya Mas Lukman, tauladan. Kalau Rasulullah jalannya Mama kalimat akhlak. Ya Her, bener Her. Bahasa Arabnya Her, kamu harus lulusan UIN. Ya, oh Mas Heri, berdiri. Hoiri Andriawan, berdiri dulu. Berdiri dulu. Ini anak ruwet. Ya. Ini juga ruwet.
Alhamdulillah 15 tahun di pesantren sudah lulus. Alhamdulillah sekarang sudah sarjana di UIN. Ya, alhamdulillah sekarang juga bekerja di Telkom. Alhamdulillah hidupnya terperut sampai sekarang. Tetapi punya ilmu. Anak-anak saya yang di depan saya ini semua boleh mengatakan saya siapa saja. Misalnya Mas Yus ini mau mengatakan saya jancuk ya gak apa-apa, gak anti kritik aku. Tetapi aku Mas Yus jancuk, aku lebih pintar timbang awakmu Yus. Kan gitu ya kira-kira ya. Teladannya begitu. Lalu ketika Heri ngomong, "Wek, saya ini kan tahu nahwu sorof, saya ini sudah belajar balaghah, saya sudah juga belajar mantik, saya juga belajar tajwid." Gak penting, malaikat gak takon soal kamu bisa tajwid, tetapi malaikat bakal tanya, "Amaliahmu apa? Karyamu apa di dunia?" Oh iya Lek, ya dulu ikut saya ya. Waktu saya rusak-rusaknya dia ikut saya gitu. Ikut aja rusak apa. Tapi ternyata dia mengambil hikmah dalam kehidupan saya. Kira-kira gitu. Artinya bahwa milenial ada demokrasi ya. Caranya ya bagaimana? Tidak menutup, kita tidak boleh menghindar dengan kemajuan zaman. Tidak boleh menghindar dari kemajuan zaman, tetapi tidak boleh lepas dari akar budayanya. Maka contohkan diri kita kepada anak kita menjadi contoh yang baik. Kenapa? Secara psikologi, pertama kali anak lahir yang ditiru siapa? Anak belajar ekspresi itu dari orang tuanya. Karin itu kalau sudah marah ke saya baca puisi. Saya baca puisi, kamu kan orang sastra. Oke, kita baca puisi bareng-bareng yuk. Saya bikin puisi waktu itu bersama dia, namanya Jancuk. Saya bilang, "Jancuk kamu." Dia bilang ke saya, "Jancuk kamu ya." Ya, sama-sama jancuk kita. Kita adalah manusia jancuk yang akan menjadi pengawal akhlakul karimah seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Baik, tambahan untuk dari Bapak Aris, monggo sebentar saja nggih Pak. Sebentar saja ya Pak. Itu cermin bahwa Indonesia ini selalu syarat dengan pressure, tekanan, larangan untuk bicara. Ya, ini cermin Mbak Nana ini tidak sadar. Tapi apapun yang terjadi, ya pandu dari Mbak Nana itu sedemikian efektif dan memberikan nilai tambah. Jangan alergi kritik ya Mbak Nana ya. Karena tugas saya adalah tukang kritik. Sekedar menambahkan. Mbak Novi tadi bertanya, bagaimana menciptakan satu generasi Z ya dengan realitas seperti sekarang ini. To the point, awali semua dari rumah. Rumah adalah induk membangun atmosfer guna menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada anak, menanamkan nilai-nilai religiositas. Sekolah anakmu di sekolah favorit kalau dari rumah tidak dikuati, ya, maka tidak bisa memberikan garansi apakah anak itu kelak menjadi impian apa yang diharapkan oleh orang tua. Jadi kuncinya adalah dari rumah. Kita tidak perlu minder, anak saya tidak sekolah di sekolah favorit Pak Aris, apakah saya sekolah di sekolah favorit? Kelas 1 sampai kelas 5 saya mesti cekeran. Hidup dengan keterbatasan karena ibu saya penjahit, bapak saya meninggal waktu kuliah. Kuliah tidak ada kiriman Pak, hanya mendapatkan asupan setiap bulan sampai lulus dengan menulis di koran, membantu teman mengerjakan tugasnya. Karena tidak ada kiriman, tidak jelas apa yang saya makan besok, akhirnya saya puasa daun 2 tahun Pak. Ini saya hancur karena aku kurang asupan. Tapi Allah maha baik, Allah itu tidak tidur, sehingga apa yang saya perjuangkan ditakdir ketemu Gus Nonong sekarang ini. Jadi intinya Mbak Novi, semuanya dari rumah. Ajari anak untuk merasakan bahwa untuk makan dia harus turun, harus ngambil nasi, harus ngangkat jangan di dapur. Ya, tidak semuanya baik apa yang kita dulangkan kepada anak itu harus disadari semua orang tua, walaupun kita bermaksud memanjakan. Ya Mbak Novi. Nah, Mbak Novi ini sebenarnya ada rasan-rasan. Gus Nung itu mandar Mbak Novi takon nang aku. Katanya Gus Nung begitu. Ya, Gus Lukman, mana itu Gus Lukman sama Mas Dima itu? Mas Lukman datang ke sini sebagai mantan anggota dewan karena ada Mbak Novi. Jadi kalau saya bicara wasilah, ya, Mbak Novi ini wasilah Gusti Allah untuk menghangatkan suasana dengan pikiran-pikiran yang cerdas. Sekali lagi dong kasih aplaus untuk Mbak Novi. Yang kedua tadi Gus Nung cerita tentang anggotanya yang beragam latar belakang, ada peminum, ada yang road dan sebagainya. Apakah Anda maling? Apakah Anda 32 sebutan orang Lumajang? Apakah Anda peminum? Itu sejarah yang tidak boleh dilupakan dan dihakimi saya salah. Jangan, karena konsep terang ada gelap. Kita mendapatkan sesuatu yang nikmat karena kita pernah merasakan sesuatu yang tidak nikmat. Kita berada dalam situasi terang karena kita mengalami kegelapan yang namanya jadi peminum, jadi 32 dan sebagainya. Karena itu sudah garis Tuhan. Jangan menghakimi diri karena latar belakang Anda gelap. Kalau Anda menghakimi diri sama halnya menghakimi otoritas Tuhan. Mau kau curi otoritas Tuhan atas diri kamu,
It's impossible to be happen. Itu tidak mungkin. Itu soal latar belakang. Kemudian yang terakhir, Mas siapa Mas? Lupa saya. Gitu. Setelah ini apa Mas Aris? What's next setelah ini? Sosialisasi itu tidak memberikan perintah kepada masjid itu. Masjid itu harus A, harus B, harus C. Tidak ada demokrasi. Kalau semua atas dasar perintah, tafsir kebenaran dipegang hanya oleh pemerintah, kemudian setiap gerak-gerik kita itu harus dalam panduan, berarti itu awal matinya demokrasi. Dan forum ini sebenarnya bukan untuk itu. What's next? Setelah ini apa Mas Aris? Sosialisasi hanya menyampaikan, masjid itu kalau mau nyebrang jalan, tolak-tolak kanan kiri. Masjid itu kalau mau makan, sebelum melakukan sesuatu, bismillah. Terserah apa yang dimakan, saya tidak menentukan. Anda harus makan ini, bismillah. Anda harus makan ini, bismillah. Anda menyeberang di jalan ini, harus tolak-tolak. Kalau menyeberang jalan itu tidak, bukan itu. Jadi semua output sosialisasi kembali kepada individu masing-masing. Sepanjang kita beriktikad baik, ya, maka yang namanya hidayah akan melekat pada diri kita dimanapun dan kapanpun. Hakul yakin itu. Ya, terima kasih banyak Pak Aris. Jawaban yang sangat menarik dari Gus Nung sama Pak Aris. Bisa saya simpulkan sebentar ya dari Bapak Nung tadi. Singkatan dari Jawara adalah Jawa dan Madura. Dan kemudian 3 pokok pikiran besar dari Jawara yaitu 1. Ketuhanan, 2. Kebangsaan, dan 3. Kebudayaan. Masyarakat Jember adalah orang yang lugas, tuntas, yang mengangkat nilai-nilai kesantunan. Laskar Jawara harus punya kompetensi yang memiliki karakter ilmu, harta, dan teman. Laskar Jawara harus mempunyai kemampuan keluasan literasi. Kemudian tambahan dari Bapak Aris, sejauh kita menanamkan moralitas akan tercover dengan baik, tidak memaksa tentang kemerdekaan berpikir, tapi tentang menanamkan nilai kehidupan dan tauladan, tidak menghindar dari kemajuan zaman dan menguatkan akar budaya. Bermula dari rumah untuk fondasi semua kegiatan di luar. Ajari anak untuk merasakan kesusahan dan kesulitan agar menguatkan mental. Jangan menghakimi diri karena sama dengan otoritas Tuhan. Sosialisasi menyampaikan kembali kepada individu masing-masing akan hidayah yang melekat. Terima kasih. Baik, acara diskusi pada malam hari ini diakhiri dengan detik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir penyerahan sertifikat dari Bapak Haji Karimullah kepada 2 narasumber kita. Monggo Pak. Ya, di mana Mbak? Di depan sini aja. Oke. Iya Mas. Mohon maaf saya pakai kacamata karena memang ada gangguan mata. Jadi bukan sok gaya enggak ya. Jawara. Oh, ayo kita aneh aja ya. Jawara. 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 Yes. Barakallah, alhamdulillah. Siap.